kesehatan, memberikan kepada kita waktu luang setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, yang dengannya kita dapat memaksimalkan ketaatan kita, ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan talak, cerai. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang kelima dari pembahasan fikih keluarga. Bab yang kelima ini Al-Babul Khamis fil Ila, terkait dengan masalah ila. Jadi dalam pernikahan ini ada beberapa istilah yang terkait dengan permasalahan keluarga. Ada khulu, khulu yang pertama, kemudian setelah itu kita belajar tentang talak, kemudian ada rujuk. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang ila. Jadi ada istilah ila. Apa itu al-ila? Nah, di sini dikatakan ta'riful ila. Definisi ila. Al-ila lughatan ma'khudun minal aliyah bima'na al-yamin. Jadi kata ila itu berasal dari kata al-aliyah, yang dalam bahasa Arab bermakna al-yamin, sumpah. Karena memang ini salah satu sumpah yang khusus. Jadi ada sumpah, ada sumpah yang biasa disebutkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu sifatnya umum. Jadi dia menyebut nama Allah, demi Allah saya akan begini atau saya tidak akan begini. Nah, itu namanya sumpah, yamin. Nah, ila ini juga termasuk sumpah, tapi sumpah yang sifatnya khusus terkait hubungan suami istri. Jadi hanya dalam persoalan atau secara khusus terkait dengan persoalan suami istri. Yuqalu ala fulanun yuli ilaan wa aliyatan ay aqsama. Jadi dalam bahasa Arab dikatakan ala fulanun, seorang melakukan ila, yuli ilaan, bentuk mudhari'nya yuli, masdarnya ilaan au aliyatan. Nah, itu secara bahasa bermakna aksama, dia bersumpah. Dia bersumpah. Jadi ila itu secara bahasa artinya sumpah. Sumpah yang diucapkan secara khusus dalam kaitannya hubungan suami istri. Nah, secara peristilahan syar'i, maka ila itu adalah wa syar'an. Jadi peristilahan syar'i, apa itu ila? Apa yang dimaksud dengan ila? Dalam kitab ini dikatakan an yahlifa zaujun billahi au bisifatin min sifatihi wa huwa qadirun 'ala al-wat'i ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha abadan au aksar min 4 ashhur. Jadi ila itu apa? Ila itu adalah an yahlifa zaujun, seorang suami yang bersumpah. An yahlifa
zaujun billah, dengan menyebut nama Allah. Jadi dia sebut wallahi, demi Allah. Atau dengan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah memiliki beberapa sifat. Ya. Dia bersumpah dengan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumpah seorang suami dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifat Allah, wa huwa qadirun 'alal wata'. Sementara suami ini memiliki kesanggupan untuk menggauli istrinya. Jadi suaminya ini sehat, tidak ada masalah. Ya, dia memiliki kemampuan untuk menggauli istrinya, ya, berhubungan badan. Tapi apa yang dia sumpahkan? Apa isi sumpahnya? Ya. Ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha abadan. Dia bersumpah untuk tidak menyentuh kemaluan istrinya selama-lamanya. Jadi dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menggaulimu, ya, menyentuhmu, menyentuh kemaluanmu. Berapa lama? Abadan, selama-lamanya. Tapi dia tidak mau ceraikan istrinya. Tapi dia bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Ya. Ya. Tapi di saat yang sama dia tidak mau menceraikannya. Ya. Itu namanya ila. Au aksar min arba'ati ashhur. Atau lebih dari 4 bulan. Ya. Jadi jangka ila, dikatakan ila itu baik selama-lamanya atau lebih daripada 4 bulan. Ya. Kenapa 4 bulan? Ya. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya. Jadi seseorang dikatakan ila, seorang suami itu dikatakan ila kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih daripada 4 bulan. Nah, ya. Kalau kurang dari 4 bulan tidak disebut dengan ila. Nah, ya. Tidak disebut dengan ila meskipun dia bersumpah. Ya, nanti ada konsekuensinya, tetap ada konsekuensinya tentunya. Nah, ya. Nah, apa dalilnya ini? Apa dalil ila? Ila ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai dengan 227. Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur." Bagi orang yang mengila istrinya. Jadi bagi seseorang yang mengila istrinya. Lilladzina, kepada orang-orang yang yu'luna, mereka itu mengila. Apa itu ila? Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih daripada 4 bulan. Ya. Kenapa? Ya, karena di masa jahiliyah ini termasuk di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau ada seorang suami tidak lagi suka pada istrinya, tetapi di saat yang sama dia tidak mau menceraikan istrinya, tapi dia tidak suka lagi pada istrinya. Nah, maka salah satu caranya itu dia mengila. Jadi dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih daripada 4 bulan. Nah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka diperintahkan untuk menunggu, diberi masa tunggu berapa lama? Arba'ati ashhur. 4 bulan. 4 bulan ini para ikhwas sekalian, ini kira-kira masa di mana seorang istri itu sabar
ya, bisa bertahan tidak disentuh oleh suami. 4 bulan. Ya. Sebagaimana seorang suami itu punya syahwat, istri juga punya syahwat. Dan salah satu hak istri itu adalah juga mendapatkan nafkah yang sifatnya sentuhan syahwat. Ya. Ini kita belajar fikih keluarga ya. 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 Jangan disangka istri itu ya, sabar dan tidak merindukan sentuhan seorang suami. Ya. Sama. Laki-laki juga sebagaimana laki-laki ya, membutuhkan, bahkan dijadikan indah dalam pandangannya itu zuyyina linnasi hubbu asyahwat, cinta kepada syahwat. Begitu pula seorang wanita. Ada kisah yang menarik disebutkan oleh Al-Imam Malik. Ya, menceritakan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang suatu malam itu melakukan inspeksi. Ya, kebiasaan Umar bin Khattab itu melakukan apa? Inspeksi, belusukan kepada penduduk kota Madinah di malam hari untuk mengetahui apa sih persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Pada malam itu Umar keluar dari rumahnya. Tiba di satu rumah, dia mendengarkan rintihan seorang istri. Ya. Istri itu, wanita itu mengatakan, tatawalal lailu waswadda janibuhu wa arqani alla khalila ula'ibuh. Paham artinya? Dia katakan tatawalal lail. Kenapa malam itu semakin panjang? Tatawalal lail waswadda janibuhu. Dan kelam, semakin kelam. Semakin sepi karena tidak ada kekasih yang aku bisa bermain dengannya. Oh. Ya, jangan disangka wanita itu ya. Umar mendengarkan rintihan wanita itu. Ya. Panjang ini ya, nanti antum baca ininya, syairnya, ya, syairnya. Ya, saya ingat waktu ya guru tafsir saya di Madinah itu menjelaskan. Makanya masih teringat sekarang ya ketika menjelaskan ayat ini. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Jadi dijelaskan Umar itu setelah itu pulang ke rumahnya. Umar bin Khattab pulang ke rumahnya dan tanya kepada Hafsah, putrinya. Wahai Hafsah. Ya, putrinya ya, kalau tidak salah dia tanya, kam tasbirul mar'ah an zawjiha. Kira-kira berapa lama seorang wanita itu bisa bersabar, bertahan, tidak disentuh oleh suaminya? Hafsah mengatakan 6 bulan. Dalam riwayat yang lain dikatakan 4 bulan. Sejak itu para jamaah sekalian, sejak itu Umar mengeluarkan apa? Mengeluarkan edaran. Setiap pasukan yang dikirim paling lama masa pengiriman itu cuma 4 bulan. Setelah 4 bulan di rolling lagi. Diganti lagi. Ya, setelah kejadian itu. Ya. Jadi paling lama masa pengiriman itu ya, di masa Umar bin Khattab itu cuma 4 bulan setelah kejadian itu. Ya, jadi 4 bulan ini memang ada hikmahnya. Ya, jadi seperti dalam ayat. Jadi diberikan waktu selama 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, jadi seorang suami yang mengilah istrinya itu diberikan masa tenggang, waktu menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim.
Kalau dia menyentuh istrinya pada masa itu, maka Allah mengampuni. Ya, fa innallaha ghafurun rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq. Tapi kalau ternyata setelah 4 bulan dia tidak mau kembali kepada istrinya dan bahkan memilih untuk apa? Bercerai, fa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai landasan tentang ila ini. Jadi ila itu ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya dengan sebab tertentu dan suami itu berada dalam kondisi sehat. Ya, bukan dalam kondisi di mana suami itu tidak memiliki, bukan dalam keadaan suami itu memang tidak mampu untuk berhubungan suami istri. Kan ada sebagian penyakit menjadikan seorang suami itu kehilangan syahwat. Ya, kalau seorang suami tidak memiliki syahwat atau kehilangan syahwat, ya, bersumpah seperti itu, itu tidak disebut dengan ila. Ya, itu karena memang ada penyakitnya. Ya, ada penyakitnya. Kalau ini yang dimaksud ila ini, makanya dalam definisi tadi, wa huwa qadirun 'alal wata', dia mampu untuk menggauli istrinya. Nah, para jamaah sekalian, syurutul ila, kapan ila itu dikatakan sah? Nah, disebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama, an yakuna min zaujin yumkinuhul wata'. Fala yasihhu min ajizin anil wata' limaradin la yurja bur'uhu aw shalal aw jubbun kamil. Jadi yang pertama syaratnya sehingga ila itu dikatakan sah ketika ila itu berasal dari seorang suami yang mampu untuk menggauli istrinya. Yumkinuhul wata'. Dia memiliki kemampuan untuk menggauli istrinya. Fala yasihhu min ajizin anil wata'. Maka tidak disebut ila. Tidak sah ilanya kalau berasal dari suami yang tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Ya, baik karena penyakit ya yang jadi penyakit tidak memiliki atau impotensi ya. Ya. Itu kan ada 2, ada yang sifatnya total karena memang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, ada yang masih bisa disembuhkan. Nah, kalau yang tidak bisa lagi disembuhkan ya meskipun Allahu a'lam apakah ada yang permanen seperti ini, tapi disebutkan oleh para ulama. Nah, maka yang seperti itu tidak sah ilahnya. Kalau dia ilah ya memang karena memang tidak memiliki kemampuan itu. Ya. Tapi kalau masih memiliki kemampuan tetapi istilah kita lemah syahwat, ya, tentunya masih diberikan kesempatan untuk berobat. Ya. Dan ini bukan aib. Ya, seseorang itu melakukan pengobatan untuk dirinya, ya, karena memang salah satu tujuan pernikahan itu adalah adanya al-istimta', rasa tujuan pernikahan itu kan adalah salah satunya adalah adanya rasa kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing pasangan dengan melakukan hubungan biologis, hubungan seksual dengan pasangannya masing-masing. Ya. Nah, maka persyaratan yang pertama ayakuna min zaujin yumkinuhul wata' fala yasihhu min ajizin anil wata'. Maka tidak sah ila dari seseorang yang memang tidak mampu untuk menggauli istrinya karena penyakit yang sifatnya permanen yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Au syalal, atau karena dengan sebab kelumpuhan. Jadi kalau suaminya lumpuh, tidak bisa lagi, ya, maka ya kalau dia mengilah, ya maka ilahnya ini tidak dikategorikan sebagai ilah yang mu'tabar. Atau jubbun kamil, atau memang ada persoalan pada kemaluannya. Ya, jubbun kamil ini satu jenis kondisi di mana seorang suami itu tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri disebabkan adanya kondisi fisik, ya, kondisi fisik yang menghalangi dia untuk melakukan hubungan suami istri.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, an yahlifa billahi aw sifatin min sifatihi fala la bitalaqin aw itqin aw nadar. Jadi dikatakan ila kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifatnya. Ya. Maka tidak disebut ila kalau dikatakan atau diucapkan dengan lafaz talak. Kalau talak ya jatuh talak. Ya. Atau awa'id atau dengan lafaz memerdekakan budak umpamanya kalau dia seorang budak, ya. Atau nazar, saya bernazar. Nah, enggak, harus dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggaulimu, menyentuhmu, ya, menyentuh kemaluanmu, ya, selama umpamanya 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 1 tahun atau bahkan lebih. Ya. Nah, yang ketiga, an yahlifa ala tarkil wata' aksar min arba'ati ashhur. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi sumpahnya itu dia mengatakan dia tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau dia hanya mengatakan saya bersumpah tidak akan menggaulimu selama 3 bulan, maka tidak disebut ila. Dia cukup hanya menebus sumpahnya saja. Ya, umpamanya, mohon maaf, dia bersumpah, saya tidak akan menggaulimu. Umpamanya seorang suami mengatakan, saya tidak akan menggaulimu selama 1 bulan. Selama 1 bulan saya tidak akan menyentuhmu. Tapi baru 1 pekan, sudah? Ya. Ya. Sudah tidak tahan. Ya. Akhirnya dia bilang, waduh, ini bisa bermasalah, ya, umpamanya, ya. Nah, maka dia menebus, ya, tinggal menebus, tapi tidak disebut dengan dia tebus sumpahnya karena dia melanggar sumpahnya, ya, karena dia bersumpah tadi, maka dia wajib untuk menebus sumpahnya, kafaratul yamin, ya, membayar kafarat atas sumpahnya itu, ya. Dan tapi tidak disebut dengan ila, karena ila itu nanti dia bersumpah lebih dari 4 bulan. Ya, lebih daripada 4 bulan. Nah, itu baru dikatakan ila. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, an yahlifa ala tarkil wata' fil qubul. Jadi dia memang bersumpah untuk tidak menyentuh kemaluan bagian depan. Ya, adapun bagian belakang, itu tidak disebut ila. Ya, karena ya, mahallul istimta, tempat kita mendapatkan kesenangan itu adalah, ya, ketika, ya, hubungan itu dilakukan, ya, dengan kemaluan yang berada di bagian depan. Nah, ini kalau kita belajar fikih ya harus dijelaskan seperti itu. Ya. Ya, maka di sini dikatakan falau halafa ala tarkil wata' fid dubur. Kalau seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh bagian dubur, bagian belakang, kemaluan bagian belakang istrinya, tidak dikatakan lam yakun mulian, tidak disebut ila. Ya. Li'annahu lam yatruk al-wata' al-wajib, karena al-wata', hubungan yang wajib itu adalah yang berada di bagian depan. Ya. Yang kelima, antakuna zaujatu mimman yumkinu wat'uha. Jadi memang dikatakan ila itu kalau istri tersebut itu memang adalah istri yang bisa atau memungkinkan untuk digauli. Ya. Ammal mar'atul muta'addiratu wat'uha. Adapun wanita yang tidak bisa digauli, karatka. Nah, jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebut ratka. Ratka itu, atau di sini kata al-qarna. Ya. Jadi memang ada kondisi di mana, ini mohon maaf, kondisi fisik seorang wanita di mana di kemaluannya itu ada sesuatu yang menghalangi hubungan suami istri. Nah, maka dalam kondisi yang seperti itu, kondisi istri yang seperti itu, kalau ada ila maka tidak sah ilahnya, karena memang ilahnya, ya, wanitanya itu tidak
istrinya itu tidak mungkin untuk digauli. Nah, ini 5 syarat sehingga dikatakan ila itu sah. Ya. Nah, para jamaah sekalian, apa hukum ila ini? Hukum ila ini di sini dikatakan al-ila'u muharramun fil Islam. Ila ini haram dalam Islam. Jadi hukum mengila, seorang suami mengila istrinya itu hukumnya haram. Ya, jadi kita jelaskan ini bukan untuk dilakukan. Karena hukum asalnya ila itu adalah haram. Tidak boleh seorang suami itu mengila istrinya. Ya. Kalau dia tidak suka sama istrinya atau ada sesuatu yang dia tidak senangi, tidak boleh menjadikan seorang suami itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ya. Kalau memang tidak suka dan tidak ada kemaslahatan yang diharapkan dari pernikahan itu, maka harusnya ceraikan. Seperti yang kita jelaskan. Jangan justru memudaratkan istri, menggantung istilahnya, menggantung. Dia tidak menggauli istrinya, tetapi tidak juga menceraikannya. Justru membiarkan istrinya dalam keadaan terzolimi, tidak disentuh. Jadi hukum asalnya al-ila'u muharramun fil Islam. Li'annahu yaminun ala tarki wajib, karena dia merupakan sumpah untuk meninggalkan satu kewajiban suami. Jadi seorang suami ketika dia mengila istrinya, pada hakikatnya dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya wajib baginya. Ya, karena itu hak siapa? Hak istri. Ketika dia meninggalkan hak istrinya itu, maka dia melakukan sesuatu yang haram. Ya, meninggalkan satu kewajiban, dan itu haram bagi suami. Fa idza aqsama az-zawju ala adami jima'i zaujatihi abadan aw aksar min 4 ashhur fa huwa muli. Nah, ini sudah kita jelaskan. Jadi kalau ada seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan, maka dikatakan dia seorang suami yang ila, muli, ya, mulin. Ya. Kemudian detailnya bagaimana? Fa in hasala minhu wat'un laha wa takfir an yaminihi qabla intihai al-4 ashhur faqad fa'a. Jadi kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan atau selama-lamanya, tapi sebelum selesai 4 bulan ternyata dia kembali menggauli istrinya, maka apa kewajibannya? Faqad fa'a. Maka dikatakan dia sudah kembali. Fa infa'u dalam ayat, ya, kalau dia kembali menggauli istrinya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah mengampuni dosanya. Jadi dia berdosa sebenarnya dengan mengila. Tapi kalau dia kembali sebelum 4 bulan, maka dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Di sini dikatakan faqad fa'a ay raja'a ila fi'li ma tarakahu, dia kembali, ya, melakukan apa perbuatan yang dia tinggalkan. Wallahu yaghfiru lahu ma hasala minhu, dan Allah akan mengampuni dosanya itu, dosa ilahnya itu. Itu kalau dia kembali. Wa in aba, tapi kalau setelah 4 bulan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Setelah 4 bulan, sudah lewat 4 bulan. Dia tidak mau, dia tetap bersikeras untuk tidak menggauli istrinya. Fa in aba an yata'a ba'da mudhiyil muddah wa talabatil mar'atu dzalika minhu, apalagi ketika istrinya sudah meminta. Meminta apa? Meminta untuk disentuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau seorang wanita meminta kepada suaminya? Apakah dia akan mengatakan, atau dengan isyarat? Ya, wanita itu pasti secara umum memiliki sifat malu. Seorang suami itu harus paham, sensitif. Nah, jadi kalau sudah 4 bulan para ikhwah sekalian, ternyata dia tidak mau kembali, tidak menggauli, maka dia diberikan pilihan. Fa innal hakim ya'murhu bi ahadi amrain.
hakim ya itu memberikan kepadanya salah satu dari dua hal. Apa yang pertama? Ar-ruju' an yaminihi wa wat'i zaujatihi wa yukaffiru anil yamin. Dia menebus sumpahnya dan dia kembali menggauli istrinya. Itu setelah 4 bulan ya. Setelah 4 bulan. Dia cukup apa? Menebus sumpahnya karena dia sudah bersumpah, maka setelah 4 bulan hakim memerintahkannya, tebus sumpahmu dan kembali kepada istrimu, gauli istrimu. Nah, itu yang pertama. Sumpahnya bagaimana ditebus? Dengan kafaratul yamin. Bagaimana kafaratul yamin? Dipilih salah satu dari yang 3. Apa itu? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Itu dipilih ya. Baik memberi makan 10 orang miskin, memberi makan makanan yang cukup kepada 10 orang miskin ya. Belikan dia 1 paket apa? Hah? Oh, enggak boleh sebut merek. Ya. Tapi karena ada yang membela Palestina itu, maka kita sebut saja Almas umpamanya. Ya. Beli 10 paket. Berikan kepada orang miskin. Itu menebus sumpah itu. Atau kalau ada pilihan ya, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, pakaian yang layak dipakai. Atau yang ketiga, memerdekakan budak. Jadi dipilih yang 3, mana yang bisa dilakukan. Nah, kalau ternyata yang 3-tiganya ini tidak bisa, maka barulah berpindah kepada yang kedua. Apa itu? Berpuasa 3 hari. Itu untuk menebus sumpah. Jadi tidak boleh langsung puasa. Tidak boleh langsung puasa. Ya, harus pilih dulu salah satu yang 3 itu. Kalau masih bisa memberi makan 10 orang miskin, maka itu yang harus dilakukan. Tidak boleh langsung, kalau begitu saya puasa aja 3 hari. Tidak. Puasa 3 hari itu setelah salah satu dari yang 3 ini tidak ada yang bisa dilakukan. Itu kafaratul yamin. Nah, jadi orang yang mengilah istrinya, kalau dia ingin kembali setelah 4 bulan, maka dia punya kewajiban apa? 2. Tebus sumpahnya dan kemudian gauli istrinya. Yang kedua, awit talak. Kalau ternyata dia tidak mau kembali dan tidak mau juga menebus sumpahnya, dan dia tidak mau memang bersikeras untuk tidak menggauli istrinya karena memang sudah tidak mau sama istrinya, maka pilihan yang keduanya tidak ada pilihan yang lain adalah kecuali talak. Ya. Talak. In aba illa at-tamassuk au talak in aba illa at-tamassuk biyaminihi. Jadi dia bersikeras dengan sumpahnya. Saya tidak mau lagi menggauli. Memang saya sudah berjanji seperti itu. Berarti pilihannya cuma 1, ceraikan. Ya, ceraikan karena dia tidak mau menebus sumpahnya. Maka pilihannya 1. Nah, tapi kalau dia menolak dua-duanya, tidak mau menebus sumpahnya dan tidak mau juga mentalak istrinya, apa yang dilakukan oleh hakim? Di sini dikatakan, fa in rafadal amraini as-sabiqaini fa innal qadi yutalliq alaihi. Maka qadi menjatuhkan talak. Di sini disebut talakul hakim, talaknya qadi. Jadi dalam Islam itu ada namanya talak hakim. Jadi suami tidak mau mentalak. Tapi karena dipandang oleh pengadilan bahwa ini memudaratkan istri, maka talak itu dijatuhkan oleh siapa? Oleh hakim. Ini disebut talakul hakim, talaknya hakim. Ya, dan itu sah, mengikat secara hukum. Au yufsah. Ya. Au yufsah, atau pernikahannya fasakh. Ya. Li'annahu yaqumu maqamal muli indam tina'ihi.
Karena ketika seorang suami tidak mau kembali kepada istrinya, maka dia telah mengilak, ya, dan itu tidak bisa dibiarkan, ya, tidak bisa dibiarkan seorang suami terus-menerus dalam kondisi dia mengilak istrinya. Wat-talaqu tadkhuluhun niyabah, dan secara prinsip talak itu boleh diwakilkan. Ya, jadi kenapa sah talaknya hakim, talaknya qadhi yang memutuskan perkara sah meskipun suami tidak mau mentalak istrinya? Karena pada prinsipnya talak itu, cerai itu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan secara prinsip. Ya. Fa in qadati muddatul ila wa bi ahadi zawjaini udrun yamna'ul jima' aw az-zawj umira az-zawj an yafiya bi lisanihi fayaqul mata qadir tu jama'tuki. Tapi begini, kalau ternyata setelah 4 bulan sang suami yang mengilah istrinya ini mau kembali dan mau menebus sumpahnya. Kan kalau menebus sumpahnya ada kewajiban yang kedua. Apa itu? Dia wajib menggauli istrinya. Tapi pada saat akan menggauli istrinya, istrinya tidak bisa digauli. Paham? Karena istrinya umpamanya dalam keadaan haid. Nggak boleh dia bilang, oh ini kan sudah tidak. Itu haram hukumnya. Maka kata para ulama, kalau ternyata setelah 4 bulan dan dia menebus sumpahnya dan dia ingin kembali melakukan hubungan dengan istrinya, tetapi istrinya berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk digauli, maka suami itu dikatakan di sini umiraz zauju an yafi'a bilisanihi. Maka suami itu diperintahkan untuk melakukan untuk mengucapkan ucapan mata qadirtu jama'tuki. Kalau saya sudah mampu, ya, kalau saya sudah memiliki kesempatan, maka saya akan menggaulimu. Jadi harus diucapkan itu, kata-kata itu, sehingga ya maksud ya dari perintah untuk kembali ke istrinya itu terwujud. Ya. Lianna al-qasda bil fai'a tark ma qasadahu minal idrar biha. Ya. Ya. Karena maksud kenapa diperintahkan kembali, ya, digauli kembali istri itu untuk menghilangkan kemudaratan yang dihasilkan dari ilah itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kalau ada yang tidak menggauli istrinya, tapi tidak pernah juga bersumpah, apakah disebut muli, ilah? Kata para ulama, ini dikategorikan seperti ilah. Jadi ilah itu, kata para ulama, hukum asalnya itu dengan sumpah, ya, dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau ada seorang suami, dia tidak menggauli istrinya, tapi tidak dengan sumpah, dia tinggalkan istrinya. Dia pergi umpamanya dari rumahnya, ya, selama berbulan-bulan tidak kembali, tidak jelas suaminya, tapi tidak pernah mengucapkan sumpah. Maka kata para ulama, ini hukumnya sama dengan ilah. Ya, maka perlakuan hakim itu sama, meskipun tidak pernah dia mengucapkan sumpah. Maka di sini dikatakan wa alhaqal fuqaha bil muli fi hadhil ahkam man taraka wat azawjatihi idraran biha bila yamin. Jadi tujuannya hanya memudaratkan istrinya meskipun tanpa disertai dengan sumpah. Ya, lebih daripada 4 bulan sementara tidak ada uzur baginya. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya kemudian dikatakan beberapa hukum, ya saya singkatkan. Yan aqidul ila min kulli zaujin yasihhu talaquhu. Jadi ila itu menjadi sah dari seorang suami yang ketika mentalak istrinya maka talaknya sah, ya. Baik dia seorang muslim, ya, ataupun seorang yang kafir, ya, kalau dia ya semuanya
ya jadi umpamanya di daerah itu ada sepasang suami istri yang non muslim, ya, non muslim. Sang suami itu menghina istrinya, maka berlaku hukum ini sama juga, ya, kalau dia berada di wilayah kaum muslimin, baik dia berstatus merdeka atau budak, ya. Ya, kemudian tujuan daripada ila ini seperti yang kita jelaskan adalah untuk menghilangkan kemudaratan dan menghilangkan kezaliman kepada seorang wanita dan membatalkan. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan, membatalkan apa yang diyakini oleh orang-orang pada masa jahiliyah, di mana mereka itu sengaja menghina istrinya karena memang ingin memudaratkan, menzalimi istrinya. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga ila ini tidak sah kalau yang mengila itu adalah seorang laki-laki yang gila, seorang suami yang gila, atau orang yang kehilangan akal, ya, atau orang yang mugman alaihi, ya, orang yang kehilangan kesadaran. Ini tentunya secara umum ya hukum-hukum yang ya biasa kita sebutkan. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Jadi pada prinsipnya ada yang dinamakan dengan ila, ya, ila, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, ya, selama lebih daripada 4 bulan dengan bersumpah, ya, menyebut nama Allah atau salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Ya, ini kasus ila di Indonesia ada enggak? Ya? Ya, yang biasanya banyak itu tidak dengan ila, tidak dengan sumpah. Ya, tapi seorang suami tidak mau menggauli istrinya. Ya, saya pernah dapat kasus tinggal serumah, tapi masing-masing di kamar yang berbeda. Tidak juga menceraikan istrinya. Ya. Tidak juga menceraikan istrinya. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya ini juga oleh para fuqaha sudah dikategorikan mirip dengan ila, meskipun tidak disertai dengan sumpah. Ya, silakan. Tapi nafkah jalan. Iya. Berarti aman itu. Tinggal ditunggu apakah istrinya mengadu enggak ke pengadilan. Iya, kalau istrinya diam-diam saja tidak ada masalah. Ya, meskipun secara hukum sebenarnya ya tadi kembali seperti apa yang terjadi di kisah Umar bin Khattab, ya. Ya, seharusnya suami itu juga jangan hanya sekedar cari uang, ya, dan meninggalkan istrinya, ya, lebih dari 4 bulan. Ini 4 bulan ini kelihatannya masa yang ya sudah paling maksimal. Ya, seorang suami itu meninggalkan. Jadi sebelum 4 bulan itu harusnya sudah kembali. Ya, jangan keasikan cari duit. Ya, lupa bahwa wanita itu bukan hanya butuh duit. Ya, istri itu bukan hanya butuh duit. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ya. Saya kira cukup, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pertemuan yang akan datang ada lagi satu istilah zihar. Jadi ada ila, ada zihar. Ini juga jarang terjadi di
kita, tapi masuk dalam pembahasan fikih. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.